Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah senantiasa Allah curahkan rahmat kepadanya. Tentu suatu hal yang patut kita lakukan setiap saat, satu hal yang patut kita lantunkan setiap menit, setiap detik dari hidup kita adalah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan jasmani dan juga rohani, baik itu nikmat waktu, kesempatan, ya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya, dalam Qur'annya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengatakan bahwasanya apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salah satu hal yang ditekuni oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, ya, bahkan dalam satu hadis Aisyah sampai bertanya kepada Nabi kita, bertanya mengapa beliau masih senantiasa berzikir, senantiasa semangat dalam beribadah, ya. Bahkan sholat malamnya, ya, tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan satu hari pun. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan ini adalah anjuran beliau kepada umatnya agar senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada umatnya. Pun juga salah satu nikmat pada malam hari ini yaitu nikmat menuntut ilmu, yang tentu jemaah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah itu mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu, sebagaimana Allah juga mewajibkan kita untuk puasa Ramadan yang insya Allah sebentar lagi, ya, tidak terasa kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk zakat, haji, Allah pun juga mewajibkan kita untuk belajar, untuk mengetahui apa saja rukun-rukun sholat, untuk belajar bagaimana tata cara sholat, tata cara wudu, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, ya, Allah juga mewajibkan kita untuk belajar, menuntut ilmu. Apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, apa saja hal-hal yang harus dihindari di bulan suci Ramadan, apa saja pembatal-pembatal puasa dan juga penyempurna puasa itu sendiri. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pernah bersabda dalam salah satu hadis, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawwadh sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimun bid dunya jahilum bil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menuntut ilmu agama, tentang bagaimana anjuran, ya,
kepada umatnya untuk senantiasa menambah ilmu agamanya. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang memiliki sifat keras, sifat kasar. Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawad. Kemudian sakhabim bil aswaq, di pasar hobinya teriak-teriak. Jifatim bil lail, malam hari ia bagaikan bangkai, gak mau beribadah, ya Pak, malas-malasan, tidur sampai pagi, ya, atau bahkan nongkrong, ngobrol sampai pagi hari, ya, nggak tahu waktu sholat maghrib lewat, sholat isya lewat, bahkan sholat tahajudnya ia nggak mau bangun, ya. Kemudian siang harinya bagaikan keledai, himarim bin nahar, siang harinya bagaikan keledai. Keledai itu punya sifat malas, Pak. Kalau nggak disuruh nggak akan mau, kalau nggak dipecut nggak akan mau, nggak akan bergerak. Siang harinya malas-malasan, belajar cari ilmu nggak mau, datang ke majelis ta'lim nggak mau, cari nafkah pun juga nggak mau. Ini termasuk dari sifat yang Allah benci. Kemudian yang terakhir, alimum bid dunya jahilum bil akhirah. Salah satu sifat yang Allah benci juga adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu dunia, alim dalam ilmu dunia, seluruh jenjang sekolah ilmu perduniawian, S1, S2, S3 ia lewati, master bahkan. Akan tetapi tidak hanya sampai situ saja, akan tetapi jahilum bil akhirah, ia bodoh terhadap ilmu agama. Gak mau datang, gak mau mencoba untuk buka buku belajar tentang ilmu-ilmu agama. Maka dari itu mari kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat tersebut. Alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini sesuai tema yang insya Allah sudah antum ketahui juga, antum ketahui bersama, yang dimana tema ini anak angkat dari salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, kitab yang dikatakan oleh para ulama kitab terbaik di bidangnya, bidang tazkiyatun nufus, yaitu kitab yang berjudul Al-Wabilus Shaib. Ketika Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menjabarkan bagaimana seorang hamba yang hakiki, seorang hamba yang sesungguhnya, ya, itu tidak akan mampu dimasuki oleh syaitan, tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Akan tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pintu, ada beberapa celah yang biasanya digunakan oleh syaitan untuk menguasai hamba tersebut. Pintu inilah yang digunakan oleh syaitan dari zaman ke zaman untuk menguasai hamba yang tadinya hamba ini sudah menjaga betul keimanannya, ya, menjaga betul benteng dari syaitan tersebut. Akan tetapi pintu ini boleh jadi, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, boleh jadi setiap orang boleh jadi pernah melakukan hal ini. Boleh jadi pintu tersebut pernah terbuka dan dikuasai oleh syaitan. 3 pintu yang dengannya dapat dimasuki oleh syaitan. 3 pintu jalan masuknya syaitan ke dalam seorang hamba. Yang pertama, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, yaitu adalah pintu kelalaian, al-ghaflah, lalai. Dan pintu lalai ini adalah pintu yang paling banyak, yang paling sering, dan tanpa sadar, tanpa kita sadari, kita tidak menyangka bahwa kita telah membuka pintu tersebut, Bapak-bapak. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa saja tanda-tanda sifat lalai, tanda-tanda jiwa kita ketika kita merasa kita sudah mulai lalai. Mungkin kita tahu definisi lalai itu apa,
malas-malasan atau apa. Akan tapi tahukah kita apa saja yang dapat membuat kita menjadi lalai kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Tanda-tanda sifat lalai yang pertama yang boleh ya antum catat dan antum checklist nantinya, lihat kepada diri kita sendiri bagaimana sifat lalai tersebut telah menguasai kita atau belum. Yang pertama adalah mulai timbulnya ya, mulai tumbuhnya rasa malas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas dalam melangkahkan kaki kita untuk hal-hal ketaatan kepada Allah. Lebih memilih hal-hal yang kita cintai ya, yang bukan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ya, daripada kita kerahkan tenaga kita untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan ini adalah ciri-ciri yang wajib kita waspadai Bapak-bapak. Kenapa? Karena ciri-ciri ini merupakan ciri-cirinya orang munafik ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ya, ketika Allah mendefinisikan, menciri-cirikan, mensifatkan bagaimana orang munafik ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Ciri-cirinya orang munafik ketika ia ingin melaksanakan sholat, ia sholatnya malas-malasan. Ia sholatnya hanya ingin dilihat oleh manusia saja. Sholat di jam-jam yang kiranya manusia bangun gitu ya. Zuhur dan asar oke, zuhur dan asar mau melangkahkan kaki untuk ke masjid. Akan tetapi di jam-jam yang kiranya manusia nggak ada, sepi, nggak akan melihat, malas. Nah, ini ciri-ciri dari kemunafikan dan termasuk dari sifat yang lalai. Maka dari itu ini wajib kita hindari. Sholat yang ditunda, atau bahkan nanti ketika kita masuk bulan suci Ramadan, tilawah yang tidak tuntas. Setiap datangnya bulan Ramadan dari tahun ke tahun belum pernah khatam misalkan. Atau kita bisa lihat bagaimana kita menghabiskan waktu kita seharian ya, kita bisa presentasikan berapa presentasi yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan berapa banyak yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Itu bisa kita kalkulasikan ya, sehingga kita bisa sadari apakah kita termasuk orang lalai yang pertama, apakah sudah masuk ciri-ciri yang pertama dari sifat lalai itu sendiri. Kemudian ciri-ciri kedua dari sifat lalai yaitu adalah orang-orang yang meremehkan dosa. Orang-orang yang meremehkan dan menganggap kecil dosa yang kecil ya. Padahal Nabi SAW mengatakan iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub ya. Jauhilah, hati-hatilah kalian dari dosa yang kecil, dari dosa yang hina. Fa innama mithlu muhaqqaratiz dzunub kamithli qaumin nazalu batna wadin. Sesungguhnya perumpamaan dosa yang kecil itu bagaikan seorang yang safar, kafilah safar gitu ya, gerombolan orang yang sedang bersafar, kemudian ia beristirahat di salah satu lembah ya. Mereka beristirahat di salah satu lembah. Faja'a dza ba'udin wa dza ba'udin. Kemudian setiap kelompok begitu ya, karena kan safar pada zaman dahulu itu berkelompok, Pak ya, satu kabilah gitu ya, tujuannya safar. Setiap keluarga, setiap kepala keluarga mungkin mengambil kayu bakar ya. Kemudian mulai membuat api unggun. Yang dimana api ini nantinya digunakan untuk mereka beristirahat, menghangatkan badan mereka, kemudian juga masak ya, memasak makanan seperti itu ya. Satu demi satu. Hatta jama'u sampai mereka mengumpulkan apa-apa yang mereka
cari tadi, kayu bakar tadi, ya. Sampai mereka memasak roti-roti mereka. Wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuha. Ya. Sampai mereka tidak menyadari bahwa api tersebut yang tadinya satu persatu setiap kelompok memiliki api unggun tersebut justru membakar satu lembah, ya. Menyebabkan kebakaran satu lembah tempat mereka beristirahat. Dan seperti itulah dosa kecil. Tanpa ia sadari, satu demi satu menumpuk, satu demi satu menjadi bukit, begitu ya. Kemudian dosa tersebut justru nantinya akan membinasakannya. Dosa kecil tersebut akan membinasakan pelakunya. Maka dari itu wajib dari kita untuk senantiasa jangan pernah meremehkan dosa kecil. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an ketika menjelaskan perumpamaan orang-orang yang beriman dan orang yang lalai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang imannya itu hakiki, yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seakan-akan ia duduk di bawah gunung. Ia melihat dosanya itu bagaikan gunung. Ini dosa kecil, Pak. Ia melihat dosa kecilnya itu bagaikan ia duduk di atas bukit, di atas gunung, ya. Ya khafu an yaqa alaihi, yang dimana ia takut nantinya gunung tersebut, dosa tersebut akan ditimpakan, akan jatuh kepadanya. Ia was-was, ya. Dia was-was. Sehingga tiap harinya, tiap dia melakukan dosa kecil, ia bertaubat. Ia berusaha bagaimana dosa tersebut hilang. Akan tetapi wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Akan tetapi orang yang lalai, ia melihat dosanya itu bagaikan lalat, ya. Bagaikan lalat yang lewat di hadapannya, ya. Kemudian ia hinggap di hidungnya, ya. Faqala bihi hakadha, ya. Kemudian ia gerakkan, istilahnya ia goyangkan tangannya gitu untuk mengusir lalat tersebut, ya. Kemudian lalat tersebut pergi. Maksudnya adalah ia menganggap hal tersebut, dosanya itu adalah hal kecil sepele yang mungkin tidak akan menimpanya. Hal sepele yang tidak akan membinasakannya. Ini perumpamaan bagaimana orang yang beriman itu melihat dosa kecil dan orang yang lalai ketika ia melihat dosa kecil. Ini ciri-ciri kedua dari orang-orang yang terjerumus ke dalam sifat lalai. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, Bapak-bapak, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang yang kalau tadi orang yang meremehkan dosa kecil, sekarang orang yang bangga dan terang-terangan dalam berdosa, ya. Orang yang gak malu, ya, untuk melakukan dosa, ya. Orang yang berani, ya, tampil, berani ia ceritakan dosa-dosa yang ia lakukan. Dan ini yang paling kita takuti, dan ini yang paling banyak justru kita temukan zaman sekarang. Na'udzubillah. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang yang membanggakan dirinya ketika melakukan dosa, ya. Ia sebarluaskan melalui cerita-cerita, ya. Diceritakan kepada teman, satu teman, dua teman, atau saudara-saudaranya, atau kepada keluarganya dengan tanpa rasa malu. Atau bahkan sampai di titik ia sebarkan melalui sosial media bahkan, ya. Sedang melakukan seperti ini atau sedang kumpul-kumpul bersama lawan jenis yang bukan mahramnya, diposting di sosial media, kemudian ia bangga memiliki kumpulan, memiliki kelompok, ya, yang senantiasa ia rutin silaturahmi bahasanya kepada mereka, bangga. Padahal Nabi SAW mendefinisikan dosa
itu adalah hal yang disembunyikan. Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu, Pak. Kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluqi, sesungguhnya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akan tetapi al-ithmu ma haka fi sadrika, dosa itu adalah hal yang engkau sembunyikan di hati engkau, ya. Engkau sembunyikan di hatimu. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau benci kalau manusia mengetahui apa yang engkau perbuat. Ini definisi dosa yang sebenarnya, definisi dosa yang sesungguhnya. Ketika manusia tahu, dia merasa ketika dia melakukan dosa, ia merasa kalau manusia tahu, kalau orang lain tahu, ini akan membuat ia malu. Ia benci orang lain tahu apa dosa yang ia lakukan. Ini definisi dosa yang asli. Kalau sifat benci tersebut, sifat malu tersebut sudah tidak ada, kita rasa, nggak masalah orang lain tahu dosa kita. Bahkan sampai di tingkat kita menyebarluaskan, kita melakukannya terang-terangan di depan umum, begitu. Ini suatu hal yang patut kita ubah, yang patut kita koreksi. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Sesungguhnya setiap dari umatku itu akan diampuni dosa-dosanya, Pak. Seluruh umatku akan diampuni segala dosanya kecuali orang-orang yang mujahirin. Apa itu, Pak, orang-orang yang mujahirin? Dari kata jaharo, yujahiru, jahar, ya, terang-terangan, berani menampakkan, ya. Apa yang ditampakkan? Wa inna minal mujaharata an ya'mala ar-rajula bil-laili amalan. Mujaharah definisinya itu orang yang terang-terangan melakukan dosa, ya. Ketika ia misalkan mencuri, ia berani kalau dilihat orang-orang. Ia misalkan jalan bersama lawan jenis yang bukan mahramnya, ia berani di tempat umum, berani melakukan dosa di tempat umum. Akan tetapi bukan sampai di situ saja. Kata Nabi SAW, definisi dari mujaharah itu adalah an ya'mala ar-rajula bil-laili amalan. Ketika seseorang itu melakukan suatu amalan pada malam harinya, ia melakukan suatu kemaksiatan pada malam harinya, kemudian thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian pada pagi harinya Allah telah menutupinya. Dan ini perlu diketahui, Pak. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya setiap dosa yang dilakukan oleh umat muslim itu senantiasa ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla pada dasarnya, ya. Senantiasa disitarkan, ya. Dikatakan dalam hadis ini sesungguhnya mujaharah, orang yang berani terang-terangan dalam dosa, itu adalah orang yang pada malam harinya ia melakukan kemaksiatan, dan padahal di pagi hari setelah Allah sitarkan, telah Allah tutup supaya dosa tersebut tidak diketahui oleh orang sekitarnya. Akan tetapi ia berkata, ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza. Ya fulan, amiltul barihah kadza wa kadza. Akan tetapi pada pagi harinya justru ia buka sitar tersebut. Ia datang kepada fulan, kepada temannya. Semalam aku melakukan ini, itu. Ia buka di sosial media. Semalam saya melakukan ini, itu dengan bangganya. Ya. Ia posting di sosial medianya. Waqad bata yastaruhu rabbahu waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Dan sungguhnya ia padahal malam harinya itu telah tertidur, telah terlelap dalam kondisi Allah telah mensitarkan, Allah telah menutup dosanya, akan tetapi pada pagi harinya ia buka sitar tersebut. Ia dengan bangganya, ya,
membuka apa yang Allah tutup, dosa-dosa yang Allah tutup. Dan inilah salah satu ciri orang-orang yang terjerumus kepada al-ghaflah, kepada kelalaian. Ya. Maka dari itu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu masuk dari pintu ini. Ya. Ketika seseorang mulai malas-malasan, ia masuk. Ketika seseorang mulai meremehkan dosa kecil, ia masuk. Ketika seseorang mulai berbangga dengan dosanya, nggak takut lagi dosanya ditampakkan, nggak takut lagi orang-orang sekitarnya mengetahui apa yang ia lakukan, ya, kemaksiatan yang ia lakukan, setan mulai masuk ke dalam pintu tersebut. Ya. Maka dari itu, sifat lalai itu adalah suatu hal yang patut kita jaga jiwa kita, diri kita dari sifat tersebut. Kemudian sifat kedua atau pintu kedua, kalau tadi pintu pertama Bapak-bapak yaitu pintu kelalaian, yang kedua adalah pintu syahwat. Ya. Pintu syahwat ini adalah pintu yang jadi pintu andalannya syaitan. Ya. Pintu yang menjadi pintu favoritnya syaitan untuk menguasai seorang hamba. Ya. Kalau kita berbicara tentang syahwat, maka yang paling bisa kita jadikan sebagai motivasi, sebagai nasihat, syahwat yang paling sering kita terjerumus ke dalamnya adalah syahwat dunia. Ya. Kecintaan seorang hamba terhadap dunia, kecintaan seorang muslim, manusia, ya, terhadap dunia. Kita melihat Bapak-bapak, bagaimana seseorang rela untuk menghalalkan beraneka ragam cara, menghalalkan bagaimanapun cara ia bisa mendapatkan harta, ya. Bahkan menghalalkan pertumpahan darah, ya. Bahkan menghalalkan riba, gharar, muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, demi mendapatkan harta dunia. Karena sesungguhnya dunia itu enggak hanya harta, tahta, juga wanita, ya. Di dalam kecintaan terhadap dunia, karena Nabi SAW bersabda, ya, ketika mensifati orang-orang yang cinta terhadap dunia, Nabi mengatakan, madzibani ja'i'ani fi ghanamin. Tidaklah dua serigala yang sedang lapar dilemparkan ke dalam satu kandang. Bapak bayangkan bagaimana serigala yang lapar, dua serigala yang lapar, sedang lapar, dilemparkan ke satu kandang, diisi di dalamnya satu kambing, ya. Ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarfi lidinihi, ya. Lihat bagaimana kerusakan kandang tersebut ketika dua serigala yang lapar dilemparkan, ada kambing, ya, ada mangsanya, ya. Bagaimana kandang tersebut menjadi rusak, ya, saking agresifnya, ya, karena lapar. Kata Nabi SAW, tidaklah perumpamaan tersebut lebih rusak dari seseorang yang dari nafsu seseorang, dari kesungguhan seseorang dalam mencari dunianya, dalam mencari hartanya, yang dimana kecintaannya terhadap dunia tersebut, semangatnya terhadap dunia tersebut dapat merusak, memporak-porandakan agamanya, ya. Dapat menjual agamanya, ya. Rela menjual agamanya demi harta, ya. Sampai bahkan ada salah seorang ahli ulama di Indonesia yang bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan pelajaran, yang jangan ditanya lagi terhadap keilmuannya terhadap agama, ya. Ilmu agamanya sangat, bahkan kita katakan sebagai expert, gitu, ya. Akan tetapi justru
terjerumus ke dalam penjara karena ditemukan di dalam rumahnya harta sebanyak 250 miliar. Ya, di temboknya dipendam hartanya. Padahal Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Padahal Allah mengatakan dalam firman-Nya, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, tukwa jibahuhum, kemudian perak dan emas tersebut digunakan untuk setrika. Ya. Apa yang disetrika, Pak? Bukan bajunya, bukan celananya, akan tetapi jibahuhum, dahinya, jidatnya. Ya. Wa junubuhum, dan lambungnya, wa zuhuruhum, dan punggungnya. Ya, pedih sekali. Bagaimana emas dan perak, tembaga, ya, itu dipanaskan kemudian dijadikan setrikaan. Kenapa? Apa sebabnya? Kata Allah Azza wa Jalla, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini harta yang kalian pendam. Ini harta yang kalian tahan-tahan di dalam rumah kalian. Ini harta yang kalian timbun. Ya, tidak mau dikeluarkan untuk infak, tidak mau dikeluarkan untuk sedekah, untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fadzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah, ya, rasakanlah akibat dari apa yang engkau simpan. Ya. Nabi menggambarkan kecintaan dunia. Nabi menggambarkan dunia itu bagaikan hijau dan manis. Kata Nabi SAW, inna dunya khulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifakum fihi fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnata bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya Allah itu mengumpamakan dunia itu bagaikan hal atau sesuatu yang hijau dan manis. Kenapa hijau? Dalam tafsir para ulama menjelaskan kenapa dunia itu diperumpamakan oleh hal-hal yang hijau. Karena hijau itu biasanya menyejukkan mata, Pak. Kita istilahnya kan kalau mau refreshing, kalau mau healing, ya, kita naik gunung, kita outing istilahnya zaman sekarang, ya. Jalan-jalan melihat pemandangan, hamparan bumi yang hijau. Itu membuat kita menjadi refresh, menjadi semangat lagi untuk beribadah, untuk mencari nafkah, begitu. Kemudian juga disifati sebagai hal yang manis, ya. Karena manis itu rata-rata disukai semua orang. Kalau sifatnya pahit, nggak akan disukai orang, Pak. Ya. Makanya sifatnya itu manis. Wa innallaha mustakhlifakum fihi, dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian, menjadikan manusia itu sebagai orang-orang yang memimpin, sebagai orang-orang yang mempertanggungjawabkan dunia tersebut. Ya. Untuk apa? Untuk dilihat, ya, untuk dilihat bagaimana kecintaan, bagaimana ujian dunia tersebut ketika ditimpakan, ketika dihamparkan kepada hambanya. Kemudian Nabi mengatakan ittaqud dunya, ya, takutlah kalian terhadap dunia dan juga wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel kanat fin nisa, ya. Sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel adalah wanita. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla pun berfirman, ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, ketika mensifati manusia itu sifatnya cinta terhadap harta. Cintanya bukan cinta yang remeh, Pak. Hubban jamma, kata Allah. Cinta yang rela mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan hal tersebut. Maka dari itu banyak sekali kita perhatikan kalau Bapak baca berita, ya, dari koran ataupun dari handphone, ya, kita lihat banyak sekali tingkat kriminalitas itu asalnya kenapa? Penyebabnya kenapa? Karena harta, ya, karena harta, begal, ya. Kemudian
pencuri. Kemudian kita lihat ya di kota-kota besar bahkan ya, seseorang rela untuk membunuh bahkan menumpahkan darah saudaranya mungkin ya. Saudaranya hanya demi motor, hanya demi mobil, hanya demi harta. Ya. Banyak sekali tingkat kriminalitas itu karena harta. Kenapa? Karena memang sudah sifatnya. Ya. Allah mensifati manusia itu hubban jamma, mencintai dunia itu cinta yang begitu besar. Rela mengorbankan segala macam cara untuk hal-hal duniawi tersebut. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Idza futihat 'alaikum khazainu Faris war Rum." Wahai para sahabatku, apabila Allah bukakan kepada kalian hartanya kaum Persia dan hartanya kaum Romawi. Ini dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa ayyu qaumin antum? Nabi bertanya, maka kalian termasuk kaum yang seperti apa sih? Kalau Allah bukakan itu Persia dan Romawi, kalian itu seperti apa nantinya? Kemudian para sahabat mengatakan, naqulu kama amaranallah. Kami insya Allah akan menjadi sebagaimana yang Allah perintahkan. Kami insya Allah akan menjadi sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au ghairu dzalik," atau bukan seperti itu, atau justru yang sebaliknya. Tatanafasuna thumma tatahasadun, thumma tatadabaruna thumma tatabaghadun, au nahwa dzalik. Thumma tantalikuna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'din. Kemudian kata Nabi SAW, atau mungkin kalian berubah justru. Bukan seperti yang Allah perintahkan, akan tapi justru sebaliknya. Lihat tingkatan yang Nabi SAW gambarkan. Awal mulanya kalian tatanafasun. Apa artinya tanafus, Pak? Al-munafasah. Berlomba-lomba. Awal mulanya kalian saling berlomba-lomba. Lomba-lombanya ini bukan dalam kebaikan. Kalau lomba-lombanya dalam menuntut ilmu, ya, dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, datang ke majelis ta'lim, ini boleh, justru dianjurkan. Akan tapi lomba-lombanya justru dalam harta. Kemudian setelah berlomba-lomba, kata Nabi SAW, "Tsumma tatahasadun." Kemudian mulailah kalian saling hasad. Mulailah kalian saling iri dengki. Ya. Hasad pun juga sama. Dibolehkan dalam hal-hal yang ketaatan kepada Allah. Kita lihat tetangga kita ini sholat 5 waktu selalu di masjid nih. Saya iri. Saya mau seperti lebih bahkan dari dia. Ini boleh. Ya. Kita lihat tetangga kita rajin sekali bersedekah. Rajin sekali datang ke majelis ta'lim. Ana juga harus lebih rajin lagi. Ini boleh. Akan tapi ini hasadnya ke dalam kekayaan, ke dalam harta. Kemudian setelah hasad apa yang timbul? Tsumma tatadabarun. Kemudian mulailah kalian berpaling satu sama lain. Mulailah kalian membenci, enggak saling sapa. Yang tadinya sahabat menjadi musuh. Yang tadinya kerabat, ya, kerabat dekat, saudara, ya, bahkan tidak sama sekali disapa. Ya, mulai timbul rasa benci, mulai masuk syaitan dari pintu tersebut, dikuasai oleh syaitan. Kemudian tsumma tatabaghadun, kemudian kalian saling marah, saling baku hantam. Ya, mulailah pertikaian. Kata Nabi SAW. Ini penyebab dari dibukakannya harta. Bahkan Nabi SAW bersabda, mengatakan sesungguhnya yang aku takuti itu bukan kefakiran. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya yang aku takuti dari umatku itu bukanlah kefakiran.
Akan tetapi yang aku takuti dari hamba-hambaku adalah akhafu an tubsatu alaikumud dunya. Aku khawatir, aku takut ketika dunia mulai dibentangkan, ketika dunia mulai dibuka, ya, kemudian dunia tersebut akan membinasakan hambaku. Kemudian dunia tersebut justru sebaliknya akan melalaikan, akan menjauhkan dirinya dari agama, dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah pintu kedua yang menjadi pintu masuknya syaitan kepada diri seorang hamba. Kemudian pintu yang ketiga, atau sudah masuk waktu salat Isya? Belum? Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Baik, kemudian pintu yang ketiga yang menjadi pintu masuknya syaitan ialah al-ghadab. Ialah amarah. Ya. Kalau tadi yang pertama adalah lalai, kelalaian, kemudian yang kedua adalah syahwat, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah amarah. Al-ghadab. Maka dari itu marah itu adalah hal yang senantiasa dijauhi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang senantiasa dijauhi dan dijadikan oleh nasihat kepada para sahabatnya. Ya. Berulang kali Nabi senantiasa menganjurkan, senantiasa mewanti-wanti umatnya agar menjauhi sifat marah. Karena apa? Boleh jadi dalam marah tersebut kita biasanya lupa sama diri kita sendiri. Sering kita temukan orang-orang yang awalnya marah, ya, awalnya marah, kemudian emosinya ia tidak bisa tahan, mulailah membabi buta, mulailah hilang akalnya, ya. Bahkan rela, bahkan ia tidak sadar ia menyakiti saudaranya sendiri. Emosi sama tetangganya, emosi sama saudaranya, sampai tidak disadari anggota tubuhnya justru menyakiti saudara dan juga tetangganya atau kerabat-kerabatnya. Lisannya, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak, kata-kata yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dapat menyakiti hati tetangganya, hati temannya, ya. Bahkan kita mengetahui bagaimana dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, faqala la taghdab, faraddada miran, faqala la taghdab. Ketika ada salah seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan nasihat, ya Rasulullah, wahai Nabiullah, ausini, nasihatilah aku, berikanlah aku wasiat. Kemudian kata Nabi SAW, la taghdab, janganlah kamu marah. Merasa tidak puas, diulanglah 3 kali pertanyaan tersebut. Faraddada miraran, sampai berulang kali ditanyakan, nasihati aku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Tetap la taghdab. Bagaimana pentingnya kita untuk menjaga amarah. Para ulama ketika menjelaskan faidah hadis tersebut, ya, pengulangan dalam nasihat, ya, pengulangan dalam hadis, dalam apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, itu menunjukkan bagaimana pentingnya hal tersebut, bagaimana pentingnya kita untuk mentaati, untuk menjaga apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihati kepada kita. Ya, karena amarah itu sangat berbahaya, Bapak-bapak. Terkadang amarah itu memang bisa berdampak positif. Sudah masuk waktu salat Isya? Baik. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik. Kita lanjutkan, insyaallah kurang lebih ada waktu 10 menit untuk menyelesaikan materi kita pada malam hari ini. Baik. Tadi pintu yang ketiga
Bapak jemaah rahimani wa rahimakumullah, pintu yang ketiga yang dijadikan oleh syaitan untuk masuk untuk menguasai seorang hamba itu adalah pintu amarah, ya. Maka dari itu ulama membagi sifat marah itu menjadi beberapa tingkatan, menjadi beberapa jenis, dan amarah ini wajib kita waspadai karena memang tidak semua marah, tidak semua emosi itu menjerumuskan seseorang kepada hal yang negatif, ya. Dan ini perlu kita ketahui. Marah yang pertama yang didefinisikan oleh para ulama adalah marah karena Allah, ya. Marah karena Allah juga marah, ya. Contohnya adalah marah atau benci kepada hal yang Allah benci. Marah karena suatu kemaksiatan, karena memang Allah Azza wa Jalla membenci kemaksiatan, ya. Ia marah, ia murka karena melihat kemaksiatan, karena ia tahu bahwasanya Allah pun akan murka kepada kemaksiatan tersebut. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pun pernah marah. Dalam firman Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan bagaimana Nabi Musa yang pulang kepada kaumnya, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Nabi Musa pulang kepada kaumnya dalam kondisi marah, ya, berapi-api. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, qala bi sama khalaqtumuni min ba'di. Ya, kenapa Nabi Musa marah pada saat itu? Karena ia menemukan umatnya sedang menyembah sapi, ya. Sedang menyembah sapi, baru ditinggal sebentar untuk mencari wahyu, ternyata pulang-pulang umatnya telah bermaksiat, dan marah ini adalah marah kepada kemaksiatan. Dan ini marah yang dianjurkan, marah yang dibolehkan, bahkan harus kita tanamkan dalam diri kita, Pak. Rasa benci terhadap kemaksiatan, rasa benci terhadap atau kemungkaran, ya. Ketika kita melihat saudara atau teman-teman kita di lingkungan kita, lingkungan hobi kita misalkan, ada bapak-bapak di sini mungkin yang hobinya bersepeda, ada bapak-bapak di sini mungkin yang hobinya running gitu, Pak, jalan-jalan atau main olahraga golf, tenis, ya. Akan tapi di dalam perkumpulan tersebut melihat adanya kemaksiatan, marah, tegur, berani untuk bersuara. Ini justru marah yang wajib ditanamkan oleh kita, marah yang wajib kita tumbuhkan kebencian tersebut kepada hal-hal yang kemaksiatan, ya. Karena marah ini itu justru akan membuahkan atau mengganjarkan seseorang tersebut kepada pahala nantinya. Kemudian marah yang berikutnya adalah marah kepada diri sendiri, marah karena diri sendiri, dan inilah marah yang patut kita jauhi, ya. Boleh jadi, Pak, ya, entah itu di lingkungan kita, di jalan, kita pasti akan tumbuh rasa emosi. Belum lagi kalau kita berangkat pagi-pagi mencari nafkah. Kita tahu bagaimana di jalan, ya, di pagi hari ketika ingin mencari nafkah, macet, kemudian nggak sengaja kendaraan kita kesenggol, nggak sengaja kita ketemu di jalan, ya, yang mungkin qadarullah nyetirnya ugal-ugalan gitu. Tumbuh rasa emosi, ingin rasanya turun, ya, buka pintu, ingin marah-marah rasanya. Ya. Ini adalah emosi yang harus kita tahan, ya. Jangan sampai diluapkan, justru nantinya malah menjerumuskan seseorang tersebut ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa. Muncul kata-kata yang menghardik, kata-kata yang kasar yang Allah larang, ya, yang dapat menyakiti seseorang tersebut, atau bahkan bukan hanya lisan, tangan kita, ya, justru malah terlampiaskan melalui anggota tubuh kita. Inilah amarah yang patut kita jaga. Oleh karena itu Allah mensifati atau menggajarkan orang-orang yang bisa menahan emosinya dengan surga.
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah ganjarkan atau Allah masukkan, Allah ciri-cirikan penghuni surga sebagai orang-orang yang ketika berinfak, ia infaknya itu diam-diam, ya. Infaknya itu tidak mau ditampakkan, dan ia juga melakukan ketaatan bukan hanya saat ia senang, akan tapi ia juga melakukan ketaatan pada saat ia susah, ya. Ia mau berinfak ketika ia diberikan keluangan oleh Allah Azza wa Jalla harta, pun juga ia mau berinfak ketika qadarullah hartanya menipis, gitu. Kemudian juga wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah, ya. Orang-orang yang mampu menahan emosinya, ini juga Allah ganjarkan kepada surga. Wal 'afina 'anin nas, dan orang yang mau memaafkan, ya. Ini sulit, dan ini sulit, Pak, ya. Ketika kita memaafkan seseorang yang memang salah, ya, memang salah kepada diri kita, memang kita di posisi yang benar, ya. Ketika kita menahan emosi kita, padahal kita dalam posisi yang benar, orang itu memang salah. Ini memang sulit. Akan tapi ganjaran kesulitan tersebut adalah surga, ya. Karena Allah tidak mau justru dari amarah tersebut seorang hamba dikuasai oleh syaitan. Tidak mau syaitan masuk dari pintu amarah tersebut sehingga orang tersebut menjadi kehilangan akalnya, justru malah melakukan kemaksiatan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun juga berfirman, ya, ketika menjelaskan, ketika menggajarkan kepada orang-orang yang mampu menahan amarahnya, ya, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, ya. Saking mulianya, Pak, menahan amarah, ya. Bahkan menahan amarah ini bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga, bisa menjadikan pahala, ya, timbangan amalan kebaikan seseorang ketika ia menahan amarahnya, ya. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla mensifati kembali orang-orang yang penghuni surga, ya, adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar, ya. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa, ya. Wa idza ma ghadibu hum yastaghfirun, dan ketika ia marah, ya, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, ketika ia emosi justru ia malah memaafkan. Ketika ia emosi terhadap saudaranya atau temannya atau bahkan orang yang tidak ia kenal, ia justru memaafkan orang tersebut tanpa orang tersebut meminta maaf. Ini yang Allah ganjarkan kepadanya surga. Bahkan dalam salah satu hadis, ya, dijelaskan bagaimana mulianya menahan amarah. Ketika hadis Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfidhahu, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa." Ya. Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang dapat menahan emosi, yang dapat menahan amarah, wa huwa qadirun ala an yanfidhahu, padahal ia mampu untuk meluapkannya. Ia mampu nih, ia punya tangan, ia punya alat-alat di sampingnya, gitu ya, untuk ia lampiaskan amarah tersebut. Mampu, punya tenaga, punya otot, punya kekuatan untuk ia lampiaskan, ya. Akan tapi ia lebih memilih untuk menahan emosinya. Apa kata Nabi SAW? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah panggil nanti di hari kiamat kelak, Allah akan panggil ia, ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, di hadapan para makhluk-makhluknya,
ya. Di hadapan para makhluk-makhluk Allah, Allah panggil nanti. Kemudian hatta yukhayyirahu minal huril aini masya. Kemudian apa ganjarannya? Ia akan didatangkan, ia akan disuruh pilih, ya. Bidadari mana yang ia mau. Bidadari mana yang ia mau pilih. Ini ganjaran terhadap orang yang dapat atau mampu, ya. Ia mampu untuk melampiaskan amarahnya, akan tapi ia lebih memilih untuk menahan emosinya. Ini adalah 3 pintu, ya, yang dimana wajib kita waspadai bapak-bapak jemaah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita jauhi agar kita tidak dikuasai oleh syaitan, agar syaitan tidak masuk ke dalam pintu tersebut. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan di akhir, ya, kisahnya di akhir tulisannya tentang 3 pintu tersebut, ya, tentang bahaya dari 3 pintu tersebut. Bahkan Nabi Adam, ya, kita kenal Nabi Adam adalah orang yang paling, salah satu orang yang paling mulia, ya, pun juga pernah terjerumus ke dalam 3 pintu tersebut, ke dalam salah satu pintu tersebut. Apalagi kita yang bahkan tidak setara dengan para sahabat, tidak setara dengan para ulama. Oleh karena itu mari kita senantiasa untuk menjaga diri kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa dijauhkan dari 3 sifat lalai tersebut. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang Ana sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi, menjadi introspeksi kepada diri kita masing-masing. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.